Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati khairil bariyah nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-musta'an wal mustaghath bih min umuri dunya wad din wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh المرسل إلينا بالدين الإسلامي والأحكام الشرعية التي بها تمحو الظلمة وتزيح الضلالة حتى يأتينا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام المنافقون والكفار والصياعيون والمشركون والفجار معتكفين على النسيان والاستعداد لقتلنا وقتالنا ومحاربتنا وهلاكنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بشتى الكيفيات من يوم الدين من يوم بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تهتدون وتوفقون لمرضاة الله ورسوله فتفوزون بنيل سعادة الدنيا والآخرة محفوظين من الغفلة المهلكة سالمين من الغيبة والنميمة وإفشاء العداوة. معاشر المسلمين رحمكم الله هدانا الله وإياكم ووفق لدينه آمين. معاشر المسلمين, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam suasana yang baik, dalam keadaan yang serba tidak jelas dan samar, yang diharapkan berkah rutinitas yang kita kerjakan setiap hari Jumat, terutama dalam pelaksanaan sholat fardu Jumat bersama, hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang barangkali terjadi di luar sadar sesama kita, mudah-mudahan berkah upaya kita bersama, berkah upaya orang-orang yang baik di mata Allah Ta'ala, berkah kesadaran para pemuda dan remaja saudara kita seagama yang selama ini memang kurang dapat perhatian menurut sudut pandang agama. Diharapkan kita yang sudah lebih dewasa dalam usia, kita yang remaja usia tapi sering membaur kepada orang yang dewasa dalam agama, berkah guru-guru, berkah orang tua kita, berkah lingkungan yang masih tertata menurut aturan-aturan dan peraturan Islami sekadar kemampuan yang kita miliki, insya Allah kegiatan bentuk apapun juga yang sifatnya membawa kesadaran kepada kita, terutama saudara kita seagama, dapat beranjak kepada hal-hal yang lebih baik, mengingat bagaimanapun kita akhirnya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat samar, sifat sadar, sifat apapun yang kita sama mengakui memiliki kelemahan dan kekurangan dari sudut pandang agama, bagaimanapun bentuk kita dan perilaku kita menurut kacamata agama, tak lepas dari orang-orang yang diharapkan di hadapan kita dengan kualitas ilmu agama sekecil apapun yang dimilikinya, dapat menyinari pribadi kita menurut kacamata agama, dapat menjadikan diri kita sadar bahwa kita muslim yang beragama, dapat menjadikan diri kita mengenal satu dengan lainnya bahwa kita adalah sebangsa dan sebagai saudara seagama, sehingga keteladanan-keteladanan yang disampaikan dalam mimbar-mimbar agama, keteladanan maupun nasihat serta wejangan yang disampaikan dalam majlis taklim dan sebagainya, menjadikan kita menyadari diri dan jauh lebih meyakinkan kita punya hati bahwa kita tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap insan yang merasa bertuhan kepada Allah Ta'ala, dia memandang siapapun orangnya adalah sebagai saudaranya seagama. Untuk bisa mendapatkan
dan menumbuh kembangkan keyakinan di hati bahwa kita adalah orang yang bertuhan kepada Allah Ta'ala, sehingga memandang saudara lainnya sebagai saudara seagama, meskipun berbeda suku, meskipun berbeda wilayah, meskipun tidak saling mengenal, sebagaimana dalam pendahuluan saya tadi katakan sebagai suasana yang baik tapi ada dalam samar, semasa kita dibentuk oleh guru-guru agama dengan kualitas ilmu yang ada dan pembauran serta doa-doanya, diharapkan kita yang tidak saling mengenal sekurang-kurangnya punya keyakinan di hati kita bertuhan kepada Allah Ta'ala, dengan bimbingan dan doa serta pembauran sang guru, akhirnya kita dapat mengenali saudara kita seagama dengan segala macam kekurangan dan kekhilafannya. Orang-orang yang dapat menumbuh kembangkan di hati kita sebagai muslim dan bertuhan kepada Allah Ta'ala diharuskan adalah orang-orang yang pertama, dia tak lebih sebagai dirinya manusia yang bermasyarakat. Dia dianggap sebagai guru agama karena dianggap oleh lingkungan setempat dia lebih mengetahui banyak tentang hal urusan agama. Dari dia dianggap sebagai orang yang mengetahui lebih banyak urusan keagamaan ketimbang kita pemuda remaja maupun yang sudah lanjut usia. Orang itu dipanggil oleh agamanya untuk bisa menyampaikan ilmunya sekadar yang diketahuinya. Dari penyampaian ilmu yang disampaikan kepada saudara seagama, dapatlah predikat orang itu sebagai guru agama, atau muallim, atau kiai, atau ustaz, atau mama, atau ajengan, atau buya, atau habib, dan sebagainya. Setelah orang itu memiliki predikat semulia itu, hendaklah dia waspada kepada dirinya pribadi khususnya. Lalu dia pun harus waspada dalam pengertian memandang lingkungannya sebagai saudaranya seagama yang kalau dilihat dengan kacamata agama banyak memiliki kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang dia sebagai orang yang beroleh predikat semulia itu berkewajiban mengadakan pendekatan, pembauran, pengenalan secara langsung dari satu orang ke orang lainnya, minimal melalui majlis ilmu yang diupayakan dihidupkan di wilayahnya masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi zaman tetap berjalan, kondisi berkembang, tak ada yang dapat memastikan bagaimana kelanjutannya. Situasi dan kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk kita bisa mawas diri melalui ajaran agama kita, di mana pada umumnya menurut hemat saya orang-orang yang dianggap mengerti ilmu agama, ketika orang itu telah diracuni oleh faktor duniawi, ketika orang-orang yang dianggap mengerti ilmu agama lebih memfokuskan perhatiannya melalui ilmunya dalam urusan-urusan materi, duniawi dan duniawi, ingin dipandang di wilayahnya sebagai tokoh agama, ingin dipandang di lingkungannya sebagai ulama, ingin dipandang di lingkungannya sebagai orang-orang yang seakan Islam ada di tangannya. Ketika orang yang dianggap sedikit mengerti ilmu agama dengan pembaurannya ilmu dan sebagainya berharap pandangan masyarakat sejauh itu, maka hati orang tadi sudah terselipkan dunia, di mana dunia yang dimaksud sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi menjadikan kita kaum muslimin terabaikan dalam perhatiannya, tak lagi banyak beroleh sentuhan-sentuhan melalui ilmu dan pembaurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang relatif singkat ini ingin saya menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan kalau saya dianggap sebagai saudara seagama, itulah doa saya kepada Anda sekalian. Kalau saya dianggap sesuatu yang mungkin menjadikan Anda tidak lagi memahami sehingga berburuk sangka, ya mudah-mudahan berkah rutinitas kita dalam khutbah Jumat, berkah sering kita bertemu dalam majlis ilmu, dan atau belum bertemu dalam majlis ilmu, tapi kita dengar suara-suara yang baik melalui speaker-speaker yang ada di lingkungan kita, mudah-mudahan kapan waktu dan kapan saat Allah telah temukan kita, tidak di alam dunia, tapi di alam barzah sebagai saudara seagama. Dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan, terdapat kalimat sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, ahwanu ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an ukhrija halawata dzikri min qalbi. Saya ulangi, Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu kitab yang diturunkan, ahwanu ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an ukhrija min qalbi, an ukhrija halawata zikri min qalbi. Makna bebas. Allah Ta'ala mengatakan dalam salah satu kitab yang diturunkan,
seringan-ringan apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat buat hambaku yang sedikit mengerti ilmu agama, seringan-ringan yang aku perbuat, seringan-ringan sesuatu yang amat sangat aku limpahkan kepada orang yang sedikit mengerti ilmu agama, seringan-ringannya apa? Idza ahabba dunya, apabila orang yang berpredikat ilmu agama atau sebagai guru agama dan seatasnya, apabila dia sudah mulai tertanam di hatinya cinta dunia, cinta nama, cinta harta, cinta panggilan, cinta kehormatan, cinta dan cinta yang semuanya adalah menjadikan kita tak lagi beroleh perhatian dan kepeduliannya. Kata Allah Ta'ala, seringan-ringan apa yang aku perbuat, yang aku timpakan kepada orang yang mengerti ilmu agama adalah ketika dia mulai tertanam di hatinya cinta dunia dan sebagainya, aku keluarkan rasa manis untuk orang itu bisa mengingat aku dari hatinya. Aku keluarkan rasa kebanggaan di hati untuk orang itu bisa mengingat aku dari hatinya. Aku keluarkan dari hati orang berilmu tadi rasa kebanggaan, rasa syukur, rasa nikmat yang dia beroleh ilmu, di mana ilmu tadi adalah jalan kedekatan orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berilmu, sudut pandangnya hanyalah dunia dan dunia, di mana semua tadi mengakibatkan kita sebagai muslim-muslim tak lagi beroleh perhatiannya, tak lagi beroleh ilmunya, tak lagi beroleh pembaurannya, tak lagi beroleh perhatiannya dari berbagai sisi kehidupan. Ketika orang berilmu seperti demikian, maka seringan-ringan musibah, bencana, bala yang aku timpakan, kata Allah Ta'ala kepada orang berilmu tadi, Allah Ta'ala cabut dari hati orang itu sifat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana hal ini berpengaruh kepada kita kaum muslimin, tua ataupun muda, nakal ataupun tidak, kita tetap satu agama, kita tetap satu Tuhan Allah Ta'ala. Sifat lalai, sifat duniawi yang ada di hati orang berilmu, siapapun dia, menjadikan kita lupa dan lupa akan segala, di mana semua itu kita sebagai muslimin adalah korban-korban dari orang berilmu. Karena orang berilmu sudah memiliki sifat-sifat di hati tadi sebagai murka Allah Ta'ala. Sebagai penutup berkata Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu wa rahimah, beliau berkata sebagai nasihat buat kita kaum muslimin sekarang dan akan datang, al-qalbu idza ghalabahu hubbud dunya lam tanjah fihil mau'izah. Al-qalbu idza ghalabahu hubbud dunya lam tanjah fihil mau'izah. Makna bebas, hati seseorang ketika dikalahkan oleh jiwa duniawinya, hati seseorang ketika ditundukkan oleh sifat nafsu duniawinya, siapapun dia, lam tanjah fihil mau'izah, nasihat bentuk apapun juga, pandangan bagaimanapun sifatnya, tetap tak akan pernah membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan dari orang-orang yang menyampaikan nasihat dari ilmunya, sekalipun orang itu orang yang dipandang terkemuka dalam agama. Akibat orang-orang berilmu lebih banyak didominasi oleh perasaan duniawinya, kebanggaannya dengan materi, kebanggaannya dengan nama besar dan sesuatunya, tentu pengaruhnya kepada kita kaum muslimin yang untuk sementara waktu ini dikelompokkan sebagai orang-orang awam, sehingga ketika kita dipandang awam dalam agama semata-mata karena tipu daya setan terhadap orang-orang berilmu, kacaulah kita. Antara kita dengan kita timbul salah paham. Antara kita dengan kita tak lagi memandang bahwa lingkungan kita mayoritas adalah saudara seagama. Antara kita dengan kita sudah lagi tak mengenal mana anak kecil, mana wanita, mana tua, mana remaja, mana guru, mana orang biasa, sehingga satu sama lainnya sudah tak lagi mencerminkan sebagai orang muslim dengan sifat persaudaraan, dengan rasa yang sama. Kau susah, aku susah, tapi sama-sama harus membahu untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan atas dasar landasan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dan kesempatan kiranya Allah telah pertemukan kita kembali utuh atau tidak utuh di alam dunia sebagai orang-orang yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Inna ahsanal mawa'idus syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واهلك أعداءنا وأعداء الدين أينما كنا وحيثما كانوا، واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.